Selamat malam, saya Sindiardila dari Prodi Mais 2B Politeknik Negeri Medan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Public Goods and Common Resource atau barang publik dan sumber daya umum. Dalam bab ini kami memeriksa masalah yang muncul untuk alokasi sumber daya ketika ada barang tanpa harga pasar. Analisis kami akan menumpahkan atau menyoroti salah satu dari 10 prinsip ekonomi dalam bab 1. Pemerintah dapat terkadang meningkatkan hasil pasar. Ketika sebuah barang tidak memiliki harga melekat padanya, pasar swasta tidak dapat memastikan bahwa barang tersebut diproduksi dan dijumlahkan dalam jumlah yang tepat. Dalam kasus seperti itu, kebijakan pemerintah dapat berpotensi memperbaiki kegagalan pasar dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang terbaik dalam hidup adalah kebebasan. Barang gratis memberikan tantangan khusus untuk analisa ekonomi. Sebagian besar barang dalam perekonomian kita dialokasikan di pasar. Untuk barang-barang ini, harga adalah sinyal yang memandu keputusan pembeli dan penjual. Saat barang tersedia, biayanya gratis, kekuatan pasar yang biasanya mengalokasikan sumber daya di ekonomi tidak ada. Ketika sebuah barang tidak memiliki harga melekat padanya atau bisa disebut barang tersedia secara gratis, pasar swasta tidak dapat memastikan bahwa yang baik adalah diproduksi dan dikonsumsi di jumlah yang tepat. Dalam kasus seperti itu, kebijakan pemerintah dapat berpotensi memperbaiki kegagalan pasar yang dihasilkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu selanjutnya ada the different kinds of goods atau berbagai jenis barang. Ketika berpikir tentang berbagai barang dalam perekonomian, hal ini berguna untuk mengelompokkan mereka menurut dua karakteristik, yaitu yang pertama, is the good excludable, apakah dikecualikan baik, dan is the good rival, apakah saingan yang baik. Tidak hanya itu, karakteristik lainnya yakni excludable mengacu pada milik yang baik di mana seseorang dapat dicegah penggunaannya. Orang-orang dapat dicegah untuk menikmati yang baik, hukum mengakui dan menegakkan pribadi hak milik. Rival mengacu pada milik yang baik di mana penggunaan satu orang mengurangi penggunaan orang lain. Penggunaan kebaikan oleh satu orang mengurangi milik orang lain kenikmatan itu. Lalu ada 4 jenis barang, yakni private goods atau barang pribadi, public goods atau barang-barang milik umum, common resource atau sumber daya umum, dan natural monopolies atau monopoli alami. Pada jenis barang private goods, keduanya dikecualikan dan saingan. Pada barang public goods, tidak dapat dikecualikan atau disaingi. Common resource adalah saingan tetapi tidak dapat dikecualikan, dan natural monopolies dapat dikecualikan tetapi bukan saingan. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini memberikan contoh barang pada masing-masing kategori. Nah, yang pertama, private goods bersifat excludable dan saingan dalam konsumsi. Contohnya es krim kerucut, pakaian, dan jalan tol macet. Pertimbangkan sebuah es krim kerucut, misalnya kerucut es krim tidak dapat dikecualikan karena itu mungkin untuk mencegah seseorang memakan es krim. Kita tidak boleh berikan pada orang lain es krim kerucut saingan dalam konsumsi, karena jika salah satu orang makan es krim, orang lain tidak bisa makan es krim kerucut yang sama, karena sebagian besar barang dalam perekonomian adalah barang pribadi seperti es krim kerucut. Jangan mendapatkannya kecuali kita membayarnya, dan begitu kita memilikinya, kita adalah satu-satunya orang yang diuntungkan. Secara implisit mengasumsikan bahwa barang-barang itu dapat dikecualikan dan bersaing dalam konsumsi. Lalu ada public goods.
tidak dapat dikecualikan atau bersaing dalam konsumsi. Artinya, orang tidak dapat dicegah untuk menggunakan barang publik dan penggunaan lebih dari satu orang. Barang publik tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Sebagai contoh, di Nasional Pagar Pengetahuan, non-tol tanpa kemacetan, dan tornado siren di kota kecil adalah barang publik. Begitu siren berbunyi, tidak mungkin untuk mencegah satu orang pun dari mendengarnya, jadi tidak dikecualikan. Terlebih lagi, ketika satu orang mendapat manfaat dari peringatan itu, dia tidak mengurangi manfaat bagi orang lain, sehingga tidak menyaingi dalam konsumsi. Lalu, common resource atau sumber daya umum adalah saingan dalam konsumsi tetapi tidak dapat dikecualikan. Untuk contoh, ikan di laut, lingkungan non-tol, market, jalan ikan di laut bersaing dalam konsumsi. Ketika satu orang menangkap ikan, ada lebih sedikit ikan untuk ditangkap orang berikutnya. Namun, ikan ini bukan barang yang tidak dapat dikecualikan karena mengingat ukuran lautan yang luas, itu adalah sulit untuk menghentikan nelayan dari mengambil ikan dari itu. Lalu, natural monopolis dapat dikecualikan tetapi tidak bersaing dalam konsumsi. Contohnya, perlindungan kebakaran, TV kabel, jalan tol lancar. Pertimbangkan perlindungan kebakaran di kota kecil. Sangat mudah untuk mengecualikan seseorang dari menggunakan barang ini. Pemadam kebakaran bisa membiarkan rumahnya terbakar, namun proteksi kebakaran bukanlah saingan dalam konsumsi. Setelah sebuah kota membayar APP departemen, biaya tambahan untuk melindungi satu rumah lagi kecil. Lalu, the free rider problem. A free rider adalah orang yang menerima manfaat dari suatu barang tapi menghindari membayar untuk itu. Karena orang tidak dapat dikecualikan dari menikmati manfaat dari barang publik, individu dapat menahan pembayaran untuk yang baik berharap orang lain akan membayar untuk itu. Masalah free rider mencegah pasar swasta tidak memasok barang publik. Selanjutnya, solving the free rider problem atau memecahkan masalah free rider. Pemerintah dapat memutuskan untuk menyediakan barang publik jika manfaat totalnya melebihi biaya. Dan pemerintah bisa membuat semua orang lebih baik dengan menyediakan barang publik dan membayar untuk itu dengan penerimaan pajak. Oke, lalu some important public goods atau beberapa barang publik yang penting seperti national defense atau pertahanan nasional, basic research atau penelitian dasar, fighting poverty atau program untuk memerangi kemiskinan. Dan selanjutnya are like Tausis public goods. Apakah mercusuar merupakan barang-barang milik umum? Para ekonom telah lama menggunakan mercusuar sebagai contoh barang publik. Mercusuar menandai lokasi tertentu di sepanjang pantai, jadi bahwa kapal yang lewat dapat menghindari perairan berbahaya. Manfaat mercusuar itu memberikan kepada kapten kapal tidak dapat dikecualikan atau saingan dalam konsumsi. Jadi, setiap kapten memiliki insentif untuk tumpangan gratis dengan menggunakan mercusuar untuk bernavigasi tanpa membayar layanan. Karena masalah pengendara bebas ini, pasar swasta biasanya gagal menyediakan mercusuar yang dibutuhkan kapten kapal. Akibatnya sebagian besar mercusuar saat ini dioperasikan oleh pemerintah. Namun dalam beberapa kasus, mercusuar lebih dekat dengan barang pribadi. Di pantai Inggris pada abad ke-19 misalnya, beberapa mercusuar adalah dimiliki dan dioperasikan secara pribadi. Alih-alih mencoba menagih kapten kapal untuk layanan, namun pemilik mercusuar menagih pemilik di dekatnya pelabuhan. Jika pemilik pelabuhan tidak membayar, pemilik mercusuar mematikan lampu dan kapal menghindari pelabuhan itu.
Dalam memutuskan apakah sesuatu merupakan barang publik, seseorang harus menentukan siapa penerima manfaat dan apakah penerima manfaat ini dapat dikecualikan dari menggunakan baik. Masalah free rider muncul ketika jumlah penerima manfaat besar dan pengecualian salah satu dari mereka tidak mungkin. Jika mercusuar menguntungkan banyak kapten kapal, itu adalah barang publik. Namun, jika itu terutama menguntungkan satu pemilik pelabuhan, itu adalah lebih seperti barang pribadi. Oke, selanjutnya cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Cost benefit analysis mengacu pada studi yang membandingkan biaya dan manfaat bagi masyarakat untuk menyediakan barang publik dalam rangka untuk memutuskan apakah akan memberikan barang publik atau tidak. Manfaat total dari semua orang yang menggunakan baik harus dibandingkan dengan biaya pengadaan dan pemeliharaan barang publik. Untuk memutuskan apakah akan memberikan barang publik atau tidak, manfaat total dari semua mereka yang menggunakan kebaikan harus dibandingkan dengan biaya penyediaan dan pemeliharaan kebaikan publik. Analisis biaya manfaat memperkirakan total biaya dan manfaat suatu barang bagi masyarakat sebagai seluruh. Analisis biaya manfaat akan digunakan untuk memperkirakan total biaya dan manfaat dari proyek kepada masyarakat secara keseluruhan. Sulit dilakukan karena tidak adanya harga yang dibutuhkan untuk memperkirakan manfaat sosial dan biaya sumber daya. Nilai kehidupan, waktu konsumen, dan estetika sulit untuk dinilai. Common research atau sumber daya umum. Common research seperti barang-barang publik tidak dapat dikecualikan. Mereka tersedia gratis untuk siapa saja yang ingin menggunakannya. Common research atau sumber daya umum adalah saingan barang karena penggunaan satu orang. Sumber daya umum mengurangi penggunaan untuk orang lain. Lalu ada tragedi commons. Tragedi commons adalah sebuah cerita dengan pelajaran umum. Ketika satu orang menggunakan sumber daya yang sama, dia mengurangi kesenangan orang lain itu. Sumber daya umum cenderung digunakan berlebihan ketika individu tidak dikenakan biaya untuk penggunaannya. Ini menciptakan eksternalitas negatif. Contoh umum sumber daya adalah udara dan air bersih, kolam minyak, jalan macet, dan ikan, paus, dan lainnya marga satwa. Lalu, mengapa sapi tidak pernah punah? Tidak semua hewan dengan nilai komersial menghadapi ancaman kepunahan. Sapi misalnya adalah sumber makanan yang berharga, tetapi tidak ada yang khawatir bahwa sapi akan segera punah. Memang, permintaan daging sapi yang besar tampaknya memastikan bahwa spesies tersebut akan terus berkembang. Lalu mengapa nilai komersial gading mengancam gajah, sedangkan nilai daging sapi melindungi sapi? Alasannya adalah gajah itu biasa sumber daya, sedangkan sapi adalah barang pribadi. Gajah berkeliaran dengan bebas tanpa apapun pemilik. Setiap pemburu memiliki dorongan kuat untuk membunuh gajah sebanyak yang dia bisa temukan. Karena pemburu sangat banyak, setiap pemburu hanya memiliki sedikit insentif untuk melestarikan populasi gajah. Sebaliknya, ternak hidup di peternakan yang diprioritaskan sangat dimiliki. Setiap peternak berusaha keras untuk mempertahankan populasi sapi di peternakannya karena dia menuai keuntungan dari upaya ini. Pemerintah telah mencoba memecahkan masalah gajah dengan dua cara. Beberapa negara seperti Kenya, Tanzania, dan Uganda telah membuatnya ilegal untuk membunuh gajah dan menjual gadingnya. Namun undang-undang ini sulit untuk ditegakkan dan populasi hantu terus berkurang. Sebaliknya negara lain seperti
Botswana, Malawi, Namibia, dan Zimbabwe telah menjadikan gajah sebagai hewan pribadi, baik dengan membiarkan orang membunuh gajah, tetapi hanya mereka yang berada di properti mereka sendiri. Pemilik tanah sekarang memiliki insentif untuk melestarikan spesies di tanah mereka sendiri, dan akibatnya populasi gajah mulai meningkat. Dengan kepemilikan pribadi dan motif keuntungan sekarang di pihaknya, gajah Afrika suatu hari nanti mungkin aman dari kepunahan sebagai sapi. Private ownership dan the profit motive, atau pribadi kepemilikan dan keuntungan motif. Lalu ada importance of property rights, atau kepentingan dari hak milik. Pasar gagal mengalokasikan sumber daya efisien ketika hak milik tidak mampan, yaitu beberapa item dari nilai tidak memiliki pemilik dengan otoritas hukum untuk mengendalikannya. Ketika tidak adanya hak properti menyebabkan kegagalan pasar, pemerintah berpotensi dapat memecahkan masalah. Baiklah, ini merupakan ringkasan dari materi hari ini. Barang berbeda dalam hal apakah mereka waiter dikecualikan dan apakah mereka saingan. Suatu barang dapat dikecualikan jika memungkinkan untuk mencegah seseorang untuk menggunakannya. Lalu barang publik bukan saingan atau dikecualikan karena orang tidak dikenakan biaya penggunaan barang publik. Mereka memiliki insentif untuk tumpangan gratis saat barang bagus disediakan secara pribadi. Pemerintah menyediakan barang publik membuat keputusan kuantitas berdasarkan analisis biaya manfaat. Sumber daya bersama adalah saingan tetapi tidak dikecualikan. Karena orang tidak dikenakan biaya, mereka menggunakan sumber daya bersama. Mereka cenderung menggunakannya secara berlebihan. Pemerintah cenderung mencoba membatasi penggunaan sumber daya bersama. Sekian dari materi hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.